KPU-nya kemarin sudah revisi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 6070, maka peraturan Bawaslu-nya juga mengikuti soal itu. Insya Allah soal itu. Di beberapa daerah. Termasuk di Jakarta gitu Bang? Ya, kami sudah melakukan koordinasi, tidak ada masalah dengan keputusan. Iya, konstelasi politik di level lokal mau tidak mau akan terdampak. Dia itu hak politik dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya. Selamat malam. DPR RI dan pemerintah sepakat mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada. Dalam hitungan hari, hal ini mengubah konstelasi politik dalam negeri. Berbagai koalisi yang sudah ada pun tak solid lagi. Ada yang tadinya sudah satu koalisi, tapi belakangan memilih jalan sendiri. Pilkada tak hanya ajang pertarungan elit daerah. Wajah parpol dan peta koalisi nasional ikut memberi warna. Pasalnya, putusan MK membuat parpol lebih mudah mengusung kandidat yang akan berlaga di pilkada. Benarkah terjadi pergeseran peta koalisi partai politik pendukung Prabowo Gibran? Atau ini hanya dinamika selama pilkada? Inilah Satu Meja The Forum, putusan MK berlaku. Bagaimana nasib koalisi Indonesia Maju? Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi jadi pendaftar pertama di Pilkada Jawa Tengah. Keduanya mengendarai delman menuju kantor KPU Jawa Tengah pada Selasa kemarin untuk mendaftar menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah. Pilkada Jawa Tengah disebut-sebut sebagai salah satu pilkada yang akan mencuri perhatian dan cukup menarik. Pasalnya, sebelum muncul Andika dan Hendrar Prihadi, nama mantan Kapolda Jateng M. Lutfi dan Kaesang sempat santer beredar akan berlaga di Jawa Tengah. Tapi harapan Kaesang maju pilkada sebagai cagup atau cawagup pupus sudah. DPR dan pemerintah sepakat mengikuti putusan MK yang memutuskan usia minimal calon kepala daerah khususnya cagup atau cawagup 30 tahun saat penetapan pasangan calon. Menkumham memastikan akan segera menjadikan perubahan peraturan KPU sebagai undang-undang. Kalau memungkinkan hari ini kami undangkan hari ini. Hari ini apa? Berarti bisa dipastikan untuk hari ini? Ya, ini lagi langsung nih rapat by Zoom untuk harmonisasinya. Dan hari ini juga saya berharap, tadi saya sudah hubungi Pak Dirjen, semuanya, staf, untuk sesegera mungkin melakukan pengundangan hari ini. Perubahan sikap tak hanya terjadi di Senayan. Dari yang semula menolak putusan MK hingga menyetujui putusan MK. Di internal sejumlah parpol pun ikut bergejolak dan terdampak putusan MK. Golkar sebelumnya di Pilkada Banten mendukung pasangan Andra Soni dan Dimiati Natakusuma bersama parpol di Kim Plus. Tapi Selasa siang, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia tiba-tiba mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Airin dan Ade Sumardi yang lebih dulu diusung PDI Perjuangan. Dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. PKS juga mulai berbelok arah. PKS batal mengusung pasangan Ahmad Riza Patria Marcel Widianto sebagai calon wali kota dan wakil wali kota di Pilkada Tangerang Selatan. Presiden PKS Ahmad Saiku menyebutkan PKS mendengarkan aspirasi dari para kader PKS. Kepada yang terhormat Bapak Ruhama Ben sebagai calon wali kota Tangsel dan kepada Dr. Sinta Wahyuni Khairuddin sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Putusan MK sudah diterima. Undang-undang pilkada disepakati. Sejumlah partai politik pun mulai bergeser posisi di koalisi. Akankah koalisi pendukung pasangan Prabowo Gibran bisa bertahan?
atau akan jalan sendiri-sendiri usai putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK berlaku, bagaimana nasib Koalisi Indonesia Maju adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Mardhani Alisera, politisi PKS. Malam, Bang Mardhani. Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar, Bang Doli. Lalu ada Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan. Dan ada pengamat politik Ahmad Khairul Umam. Malam, Assalamualaikum. Saya ke Bang Doli. Bang Doli, di ujung-ujung akhir Golkar kelihatan bingung ya. Tiba-tiba memberikan rekomendasi kepada Andra Soni, kemudian tiba-tiba balik ke Air. Dan apa yang terjadi pada Golkar? Gak bingung, nyantai, biasa aja. Biasa aja? Biasa aja. Jadi sebetulnya begini, saya sebut Project Arin ya. Project Arin? Project Airin. Oke, terus apa? Project Airin ini sudah disiapkan Golkar sejak 3-4 tahun yang lalu sebenarnya. Bahkan ya kita kan, saya waktu itu sebagai wakil ketua pemenang pemilu, ya tugasnya untuk menangkan partai. Dari awal kita sudah melakukan talent scouting, profiling siapa kader-kader yang mau diorientasikan jadi caleg, mana yang jadi kepala daerah. Nah, Airin ini udah kita persiapkan lama sebenarnya, bahkan udah ikut ujian sampai ikut pileg, menang dapat 300.000 suara secara elektoral bagus. Oke. Jadi udah dipersiapkan lama untuk calon gubernur di Banten. Oke. Nah, tapi kemudian dalam menghadapi pilkada, Golkar ini kan punya dua prinsip sebetulnya. Yang pertama adalah bagaimana ikut kontestasi pilkada ini, setiap orang atau setiap calon yang kita calonkan itu ya harus punya potensi menang. Oke. Dan itu ada syaratnya di Airin. Oke. Nah, sampai kemarin mau Airin itu ada diisukan di luar Golkar, didukung siapa segala macam, bukan malah tambah turun, tambah naik elektabilitasnya, hampir 80%. Jadi itu salah satu syarat sikap prinsip yang dipegang oleh Golkar. Nah, satu lagi sebenarnya bahwa kami Golkar berkomitmen adalah menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju yang kita sepakat kerjasama yang selama ini cukup bagus, kita rawat, kita pertahankan, dan kita bangun sinergi selama 5 tahun ke depan. Apa hubungannya dengan pilkada? Ya kita berharap ada sinergi juga pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Makanya kami punya kepentingan kepala-kepala daerah yang kita dorong ini adalah nanti yang bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Tapi gini Bang Doli, kenapa pada sebelum Airin kemudian diberikan rekomendasi, diberikan pada Andra Soni dulu? Nah, jadi begini, kita juga pada akhirnya, pertama gini, kalau soal itu mungkin teman-teman DPP ya yang bisa jawab. Tapi saya gini, pertama saya mau berterima kasih kepada DPP yang sekarang, yang kemudian pada akhirnya melihat realitas, melihat fakta, dan ini adalah keputusan yang tepat. Saya mendapatkan banyak juga masukan, mungkin juga masuk ke teman-teman DPP ya, surat-surat aspirasi dari ulama-ulama di Banten, dari Jawara, tokoh-tokoh masyarakat, yang mereka meminta supaya Golkar tuh dukung Airin. Nah, kenapa? Ya karena memang mungkin selama ini Ibu Airin dianggap cukup capable, cukup berhasil sebagai kepala daerah di Tangerang, dan memang berasal dari keluarga yang memang sangat dekat dengan masyarakat Banten dan Golkar, gitu. Nah, ini yang saya kira pada akhirnya membuat teman-teman DPP pada akhirnya mengambil keputusan yang seperti sekarang terakhir untuk mendukung Airin dan pasangannya Pak Ade itu. Oke, baik. Bung Mardhani, ini juga PKS tiba-tiba di Tangsel kemudian juga mencabut dukungan dan kemudian mengalihkan dukungan pada itu, apa juga yang terjadi itu sebenarnya? Mas Budiman, sejak keputusan MK memang bingung semuanya. Konstelasi kan ada perubahan. Oke. Tidak bingung, tetapi biasanya kita thresholdnya 20%, sekarang 6,5 sampai 10. Di Tangerang Selatan PKS suaranya cukup besar, bisa memajukan sendiri. Sebelum keputusan MK, komunikasi yang dibangun dengan teman Gerindra, dengan teman-teman yang lain, maju Ariza sama Marcel. Tapi dengan keputusan MK, kita melihat ini ada peluang. Kita memanfaatkan keputusan MK untuk membuat soliditas partai di Tangsel menjadi kuat. Karena kita bagus suara di Pileg, maka kita majukan kader kita. Jadi tidak ada urusan dengan partai yang lain. Ini peluang, memang partai yang baik kan memang mengajukan kadernya untuk menjadi calon kepala daerah. Oke, apakah alasan yang sama juga terjadi pada Partai Demokrat yang kemudian juga di Tangsel juga kemudian berubah juga? Kalau persoalannya kan kalau kita ada beberapa daerah tidak ada tokohnya yang kuat untuk jadi calon bupati atau wakil bupati, sehingga pada
daerah-daerah di mana kita tidak punya calon, punya kursi tapi tidak punya calon yang kuat, biasanya kita sama-sama dengan Kim. Kita mendukung siapa yang dicalonkan Kim. Nah, sebaliknya juga dengan keputusan MK itu, ada beberapa daerah di mana kita bisa jalan sendiri. Tadinya harus bersama-sama, misalnya di Sulawesi Utara, Eli Lasut, itu tadinya harus butuh satu lagi pasangan bersama-sama dengan Golkar waktu itu. Tapi tiba-tiba kan Golkar mengalihkan dukungannya kepada yang lain. Tapi kami bisa jalan sendiri, tidak masalah. Justru ini juga kesempatan. Maka di Sulut kami Demokrat-Demokrat. Demokrat. Karena bisa jalan sendiri. Jadi ada peluang karena Mahkamah Konstitusi membuat syaratnya menjadi lebih rendah lah. Karena dengan 6,5-10% itu. Kami juga mengundang perwakilan dari Partai Gerindra, tapi yang bersangkutan belum datang sampai sekarang. Tapi pertanyaan gini, dengan konstelasi politik yang berubah, apakah berarti Kim itu sudah bubar? Oh enggak. Oh enggak? Enggak dong, terutama sekali lagi, misalnya di daerah-daerah di mana kami enggak punya tokoh. Di Jawa Barat kami punya kursi banyak, tapi tokohnya misalnya di situ ada Dede Yusuf, kita tawarin, Dede Yusuf mau maju enggak? Dia bilang saya lebih baik tetap di parlemen. Ada lagi ibu mantan bupati 2 periode di Karawang, Ibu Selika. Kita bilang ayo maju, nomor 1 atau nomor 2. Waduh, saya di parlemen aja. Ini persoalan juga memang kalau sudah terpilih di parlemen, apa DPR atau DPRD, biasanya sudah agak ragu-ragu untuk maju karena harus mundur. Jadi mereka berpikir 2 kali. Nah, ketika kita tidak punya kader sendiri untuk nomor 1 atau nomor 2, kita tentu sama-sama dengan Kim. Tapi kalau kita punya kader sendiri yang bisa maju, ya kita ajak Kim untuk bersama-sama. Tapi kadang-kadang di partai lain di Kim juga ada kader juga, sehingga peta politik lokalnya bisa berbeda. Nah, karena itu tidak bisa digeneralisasi secara keseluruhan, tetapi peta lokal masing-masing bisa berbeda-beda. Beda-beda, oke baik. Mas Nusirwan, ini juga PDIP menjadi menarik ya. Mas Anies sudah berfoto dengan Rano Karno gitu, tiba-tiba yang muncul adalah Pramono Rano Karno. Apa yang terjadi pada PDIP sebetulnya? Proses biasa saja. Biasa saja? Ya. Dan juga pada saat terjadinya perjumpaan itu terjadi di banyak daerah. Ya kebetulan ini ada di Jakarta sehingga menjadi pusat perhatian termasuk Kompas begitu. Tapi sebetulnya ini berlaku juga di tempat yang lain yang sebelum keputusan itu terjadi komunikasi politik. Komunikasi politik tidak hanya terjadi antar pribadi yang calonnya, alternatifnya 1, 2, 3, 4, tapi juga dengan partai-partai yang lain. Kami tidak masalah kemarin sebelumnya muncul keputusan Mahkamah Konstitusi dari deret yang paling kanan dengan PKS, kita juga ada di beberapa daerah, apalagi dengan Bang Doli, waduh banyak, Demokrat juga demikian. Jadi sebetulnya komunikasi politik itu sampai kepada sebelum terjadinya keputusan, wajar-wajar saja kalau misalnya terjadinya, apalagi hari ini di injury time, last minute, masih ada beberapa titik yang belum diputuskan. Belum diputuskan? Ya, apakah kita lalu mengatakan ini bagaimana kok kemarin sudah telepon-teleponan kok keputusannya bukan begitu. Tidak demikian. Nah, inilah sebuah proses demokrasi yang bagus, pilihan-pilihannya banyak, ideal. Ini sebuah proses yang segar dan ini sebetulnya suguhan bagi rakyat untuk bisa melaksanakan proses demokratisasi. Oke, baik. Mas Umam, dampak putusan Mahkamah Konstitusi ini menggoyahkan soliditas koalisi Indonesia Maju. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Yang penting buatku, Samsat untuk latihan kekuatan dan orange water atau lemon water agar pulih lebih cepat. Shopee 99 Super Shopping Day, promo paling kunantikan akhirnya tiba. Shopee 99 Super Shopping Day, promo paling dinanti se-Indonesia. Hobi koleksi antik mewah tapi dinding kurang wah.
Mempersembahkan Dulux Ambience dan Ambience Diamond Glow dengan warna yang kaya, permukaan halus, dan hasil akhir yang mewah. Hidupkan kemewahan bersama Dulux. Meriang kembung masuk angin, ada angin, oh bikin pusing, ada angin, minum ada angin, buyar angin. Hada Angin, produksi Konimax. Kini hadir Renovit baru dengan 26 vitamin dan mineral, bantu jaga kesehatan tubuh, bantu pelihara daya tahan tubuh. Minum Renovit, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Meriang kembung masuk angin, ada angin, oh bikin pusing, ada angin, minum ada angin, buyar angin. Hada Angin, produksi Konimax. Tampil di acara besar harus all out. Tiba-tiba sakit kepala. Aku pilih ahlinya, Bodrek belum makan. Bodrek bisa diminum sebelum makan. 5 okenya Bodrek cepat redakan sakit kepala. Duh, sakit kepala. Minum obat, takut ngantuk. Bodrek nggak bikin ngantuk. Siap menangkan hari. Bangun pemuda Indonesia. Bodrek ahlinya redakan sakit kepala. Terus menangkan harimu. Hobi koleksi antik mewah tapi dinding kurang wah. Mempersembahkan Dulux Ambience dan Ambience Diamond Glow dengan warna yang kaya, permukaan halus, dan hasil akhir yang mewah. Hidupkan kemewahan bersama Dulux. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Ih, kok bento? Hah? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Kini hadir Renovit baru dengan 26 vitamin dan mineral, bantu jaga kesehatan tubuh, bantu pelihara daya tahan tubuh. Minum Renovit, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Ahmad Khairul Umam. Dengan putusan MK dan perkembangan politik sekarang, apakah berarti Kim Plus itu sudah bubar? Kalau bubar rasanya belum, karena beberapa titik terlihat cukup solid ya. Misalnya di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur relatif cukup terbukti cukup solid. Tetapi memang putusan dari Mahkamah Konstitusi ini menjadi ujian bagi iman politik Koalisi Indonesia Maju. Apakah tetap solid ataukah akan terfragmentasi? Karena kalau misal kita cermati mulai dari proses di Balek kemarin yang di tahap pertama tadi dijelaskan Pak Nusirwan, di Balek itu semuanya setuju, semuanya sepakat, setuju kecuali PDIP. Ya. Tetapi dalam proses di paripurna tidak setuju. Pertanyaannya apakah ini faktor teknis karena pintu depan dan pintu belakang DPR itu sudah diblok oleh teman-teman mahasiswa, ataukah ini faktor strategis? Kalau misal ini faktor strategis, berarti terjadi intra-elit konflik di dalam Koalisi Indonesia Maju. Ada intra-elit konflik di dalam Kim? Dalam arti bahwa ada perbedaan cara pandang, perbedaan perspektif, di mana kemudian agenda kepentingan itu juga kemudian berbeda. Nah, saya nggak tahu apakah ini kemudian implikasinya ada yang merasa ditinggalkan oleh barisan kekuatan politik tertentu, sehingga agendanya yang harusnya mulus di proses paripurna akhirnya tidak terjadi. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah ujian. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah, kalau misal kemudian di proses paripurna ini implikasi dari intra-elit konflik, sifatnya strategis, tidak terjadi putusan itu, maka besar kemungkinan terjadi evaluasi pada level operator atau orkestrator yang selama ini memainkan langgam dalam konteks kekuasaan di level nasional ini. Nah, kalau misal memang ada evaluasi,
Maka ini menjadi sebuah kesempatan yang sangat baik bagi partai-partai politik di dalam KIM, terutama yang merasa selama ini ada baku atur, ada kawin paksa. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kedaulatan partainya. Maka bisa kita cermati apa yang terjadi di Golkar, tiba-tiba berbalik arah mendukung Airin yang sebelumnya clear memberikan dukungan pada Andreas Soni. Fakta politik seolah kemudian ada kawin paksa di sana yang kemudian dikoreksi begitu saja. Tembak Mas, tadi intra elit konflik. Kalau konflik kan ada dua kelompok itu. Siapa sama siapa? Tampaknya ada pemegang saham yang cukup besar di dalam koalisi ini. Salah satunya tentu adalah Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Tetapi, Pak Prabowo dengan? Ya, salah satunya barangkali yang kemudian bisa kita analisa kekuatan besar yang selama ini memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Dalam konteks ini, let's say misalnya Pak Jokowi yang relatif memiliki dukungan yang kontribusi juga ya dalam proses pemenangan Pak Prabowo. Pak Jokowi tentu memiliki agenda kepentingan ekonomi politik tertentu. Pak Prabowo barangkali juga memiliki potensi agenda kepentingan politik yang lain. Nah, kalau misal kemudian ini ternyata tidak sama, maka bisa saja ini menjadi awal dari fragmentasi, ataukah ini ya sekedar ujian soliditas dari KIM itu sendiri. Oke, baik. Bang Doli, betul ada konflik, intra-elit konflik dalam tubuh KIM? Saya kira enggak. Ya. Sampai hari ini insya Allah koalisi Indonesia Maju itu tetap solid. Begini ya, saya dari awal selalu membantah kan, selalu ada orang pertanyaan, ini nanti pasti koalisi Indonesia Maju pecah, kemudian konflik dan segala macam. Saya bilang narasinya bukan kayak begitu ya. Jadi kita udah punya komitmen untuk bisa merawat kebersamaan kita 5 tahun ke depan. Nah, untuk menghadapi pilkada seperti ini, jadi begini, ini kan pilkada bukan baru pertama kali kita laksanakan. Udah punya pengalaman 2020, 2018, 2017, yang dimana kita semua partai-partai politik ini, ya itu sudah terbiasa sebetulnya. Di daerah ini kita bisa bekerja sama-sama, di daerah lainnya juga seperti itu. Ya. Nah, dalam konteks yang sekarang 2024 ini memang agak unik. Kenapa? Pilkadanya berdekatan dengan pilpres. Nah, jadi sebetulnya di lapangan ini kita udah biasa juga sebetulnya, bukan hanya dengan soal KIM, sama dengan partai politik yang lain termasuk dengan PDIP segala macam itu, komunikasi kita baik-baik aja. Ini yang saya katakan, narasinya bukan perpecahan, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh, bagus sekali. Itu menarik. Andi, ini apa? Kalau ini beda banget ya, Uma mengatakan ada intra-elit konflik, ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau Andi gimana? Putusan MK, balik, oke. Paripurna pecah, pilkada pecah. Apa yang terjadi? Saya rasa nggak selinier itu. Karena ternyata kalau KIM kan kita sepakat mendukung Pak Prabowo dan pemerintahan Pak Prabowo. Oke lah, ini ngomong balik dulu lah. Tetapi kemudian kalau mengenai politik yang lebih rendah lagi, termasuk untuk pilkada, lebih praktis lagi sifatnya karena di situ ada peta politik lokal yang berbeda, kepentingan masing-masing partai, tokoh-tokoh beda-beda, di mana kita sama, di mana kita bisa berbeda. Mungkin kita terpaksa harus bilang, sorry bos, kita di sini punya kader sendiri. Oke, tapi kalau dalam konteks balik, itu KIM setuju semua, balik di tingkat 1. Kalau urusan itu agak berbeda. Misalnya kita kan tidak semua mengerti apa yang terjadi di balik. Nggak ngerti. Termasuk, saya baru tahu setelah hasilnya yang terjadi. Baru ketika kita baca hasil, ternyata kita lihat, wah ini nggak pas dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana solusinya dalam situasi kayak begini? Yang paling gampang adalah kirim 2 orang saja datang kan begitu. Melihat situasi bagaimana. Dan kemudian di luar juga sudah kita lihat pasti akan ada reaksi publik, terutama dari mahasiswa. Dan karena itu mungkin yang paling pas posisi kita adalah ia cuma kirim 2 orang. Kirim 2 orang. Nah kemudian setelah itu tampaknya teman-teman yang lain juga sama juga. Oke. Baik, Bung Mardhani. Jadi gimana kalau Bung Mardhani lihat tadi intra-elit konflik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa yang terjadi kalau dalam introspeksi dari PKS? Ini ada koinsiden. Pertama, ini pertama kali kita melaksanakan pilkada serentak. Saya sama Doli ini sama-sama Komisi 2, 2015, 17, 18, 2020, sekarang puncaknya. Jadi setiap partai ini harus mikir 37 provinsi
dan 509 kabupaten kota nih. Nah, sehingga saya melihat ini beban sendiri. Yang kedua, keputusan MK itu datangnya sepekan sebelum pendaftaran. Sehingga koinsiden ini membuat bukan chaos sih, jadi perhitungan ditata ulang. Sehingga wajar kalau timbul banyak langkah dan gerak karena pada intinya partai politik kan ingin menang. Dengan adanya dua ini, contohnya gini Mas Budiman. Dulu nyun sewu nih, partai besar sangat besar peluang menang di beberapa pilkada karena limited. Cuma 10 atau kadang-kadang cuma 2-3. Sekarang semua serentak. Saat yang sama dengan keputusan MK turun lagi, kontestasi menjadi lebih seru lagi. Sehingga saya melihat terlalu jauh kalau ditarik dengan Kim. Dan saya yakin Pak Prabowo ataupun teman-teman Kim melihat ya memang kontestasi di Pileg, Pilpres sudah selesai. Sekarang pilkada dengan situasi politik yang berkembang, serentak dan juga keputusan MK, PKS juga ingin memaksimalkan peluangnya. Tapi di balik tingkat pertama kan Kim solid kan untuk merevisi putusan MK kan? Yang kasus di balik memang menjadi catatan khusus dan itu perlu kita zooming lebih dalam. Oh, catatan khusus. Memang ingin mengkoreksi putusan MK sebetulnya kan? Ya kalau itu terjadi bagaimanapun saya menilainya akan ada krisis konstitusi. Karena MK adalah penafsir tunggal konstitusi. Normanya sudah dibuat oleh MK, tiba-tiba ada usulan. Nah seperti apa prosesnya nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, baik. Bung Nusirwan, betul ada konflik sebetulnya. Mulai dari balik, putusan MK, balik sampai kemudian ke pilkada. Kalau karena itu pertanyaan ada konflik atau tidak, tentu pertanyaannya lebih tepat kalau urusan konflik itu ke beliau-beliau ini. Bacaan PDIP-nya gimana? Oh, bacaan kami bahwa kita tidak terbiasa dengan sebuah sikap mandiri. Tidak terbiasa dengan sikap mandiri partai? Sikap mandiri partai. Jadi tidak terbiasa dengan taat azas. Tidak terbiasa dengan taat konstitusi, taat hukum. Itu akhirnya melebar sampai kepada aspek-aspek detail yang lain. Sehingga kalau bicara soal bergabung, karena ini sebutan kalau ibu pemimpin saya tidak suka dengan bahasa koalisi. Tapi katanya gabungan, kerjasama itu selama itu mampu memberikan, merepresentasikan suara-suara gema-gema urat syaraf dari rakyat, ya itu baik. Jadi aspirasi itu tersalurkan sehingga tampaknya itu belum cukup siap. Belum cukup menghadapi penggabungan ini. Kalau misalnya Bang Mardhani dengan Bang Doli agak sebentar berpisah begitu, dianggapnya aneh gitu. Padahal sebetulnya itu adalah berdasarkan regulasi undang-undang. Partai politik itu memang menyalurkan aspirasinya rakyat. Tapi kita sudah terlanjur terbawa oleh kalau tidak sama-sama itu nanti ditanyalah. Ada apa ini? Konflik dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sebetulnya fungsinya partai politik itu berdasarkan ketentuan regulasi. Dia memang harus memberangkatkan, memberikan, menyalurkan aspirasi rakyat. Termasuk sampai pilkada. Ya berikan dong pilihan. Nah itu artinya jangan terus semua dipepet ke PDI Perjuangan. Kita seru sendirian terus kan. Sendirian terus. Tapi Mas Nusirwan, kalau dalam pengalaman Mas Nusirwan, peristiwa yang soal balik di tingkat pertama, kemudian di tingkat kedua gagal disahkan, itu lazim? Ya saya selama berada di lembaga legislatif 3 periode, saya baru menikmati sekali sudah ada keputusan di tingkat 1, di pengambilan keputusan tingkat 1, dibawa ke tingkat 2 paripurna, itu batal. Serasa-rasanya di memori kepala saya baru sekali terjadi kemarin itu. Baru sekarang. Mungkin Bang Mardhani sama Bang Doli ada catatan di legislasi yang lain. Rasa-rasanya saya baru sekali ini saya baru melihat hal tersebut. Setelah keputusan pada tingkat pertama sudah disahkan, sudah pakai foto-foto, tanda tangan dan sebagainya, besok mau masuk. Batal itu kok rasa-rasanya baru sekali ini saya. Baru sekali. Apakah putusan MK ini menunjukkan bahwa pengaruh dari Presiden Jokowi sudah mulai turun? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Langsung, dan saya juga telepon langsung
Dan ketika saya berkomunikasi duduk berdua sama beliau setelah beliau pulang dari Lampung, beliau tertawa terbahak-bahak. Beliau bilang begini, Mas maju gitu. Karena kalau berdua memang kadang-kadang beliau memanggil Mas maju. Ini tidak semua orang yang diberikan amanah seperti itu. Oke, Mas Nusirwan, Mas Pram mengatakan bahwa bertemu dengan Presiden Jokowi dan Presiden Jokowi mengatakan Mas maju. Apa yang Anda baca dari pernyataan Mas Pram tadi itu? Ya wajar saja, Mas Pram kan saat ini sekretaris kabinet. Pak Jokowi itu pimpinannya ya. Jadi ya normal atau kepatutannya ya lapor. Kemudian tentu akhirnya dijawab, Mas maju saja. Ya saya tidak melihat ada hal yang aneh di situ. Wajar-wajar saja gitu. Wajar-wajar saja. Iya, apakah akan mungkin jangan begitu? Kayaknya ya enggak gitu. Jadi saya pikir ya jawaban malah saya bertanya, kenapa Pak Budiman menanyakan hal tersebut? Menurut kami tidak ada hal yang aneh di situ. Tidak hal. Tapi betulkah dari dulu Pak Jokowi dan Pak Prabowo menginginkan Mas Pram maju? Oh itu kata Pak Budiman, tapi kami tidak memiliki memori data bahwa Mas Pram ingin diminta untuk maju. Yang jelas bahwa itu di internal itu adalah merupakan kalau untuk keputusan maju sebagai kepala daerah itu adalah mutlak hak prerogatif Ibu Ketua Umum. Oke, baik, Mas Umam. Terbuka Mas Pram mengatakan juga Pak Jokowi mengatakan Mas maju. Ini restu atau apa yang Anda baca? Restu dalam konteks komunikasi politik biasa ya. Tetapi yang menjadi menarik adalah kenapa PDIP mengusungnya Pak Pramono. Karena begini, kalau misal kemudian kita cermati pasca putusan MK, ini implikasinya ada beberapa hal. Pertama ya, terutama ada kecenderungan dari sejumlah koalisi atau dalam bahasanya Pak Nusirwan tadi kerjasama politik di level pilkada itu yang orientasinya satu, memang ingin menang, yang kedua mencari aman. Ini dua hal yang terpisah. Kalau misal memang orientasinya menang, maka hitung-hitungannya tidak seperti ini. Maka kalau misal kemudian memang betul ingin menang, harusnya PDIP mengusungnya bukan Pak Pramono. Karena dari ukuran elektabilitas, infrastruktur politik, infrastruktur non-politik, jaringan-jaringan yang lain, Pak Pramono relatif kurang begitu mempersiapkan diri dalam kontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Berbeda kalau misal kemarin opsi misalnya dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan memiliki basis pemilih loyal yang sama dengan PKS. Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Kalau misal kemudian Anies Baswedan diusung oleh PDIP, maka berpotensi menciptakan split ticket voting di dalam basis internal PKS itu sendiri. Artinya ada gabungan ini kalkulasinya kalkulasi menang. Ingin menang ya. Di saat yang sama kita cermati pergerakan dari PKB misalnya. PKB itu di Jawa Timur Mas, kalau misal memang orientasinya menang, harusnya bersatu dengan PDIP. Karena dalam tanda kutip memang ada relasi konflik antara PKB dengan PBNU, di mana Mbak Hovifah adalah representasi PBNU, maka PKB tidak mungkin berada di Mbak Hovifah. Maka opsinya adalah harusnya dengan PDIP yang potensi menangnya ada. Pertanyaannya, kenapa per hari ini PKB juga mengusung nama misalnya Mbak Lulu dengan Mas Lutmah Hakim. Dua-duanya dari PKB karena memiliki golden ticket. Dan Mbak Lulu itu basisnya adalah dapilnya Jawa Tengah, bukan Jawa Timur. Artinya ini orientasinya bukan orientasi menang. Bukan orientasi menang. Tetapi mencari aman. Nah maka kemudian kalau misal kita cermati, ini menjadi banyak spekulasi. Termasuk di Jakarta. Barangkali, konon ada informasi spekulatif bahwa keputusan di level paripurna yang gagal itu adalah bagian dari proses negosiasi dan juga kompromi dalam konteks memberikan ruang bagi PDIP supaya tidak tercorner di sejumlah titik pilkada, tetapi di sisi lain komitmennya adalah tidak mengajukan Anies Baswedan di level pilkada Jakarta. Oke, baik. Gimana Mas Nusirwan? Betul nggak analisa itu? Memang inilah kesulitannya untuk seluruh lini atau seluruh pihak yang berkepentingan terhadap proses demokratisasi termasuk Mas Umam maupun teman-teman dari partai politik untuk tidak kita berpikiran pragmatis. Itu pekerjaan paling sulit. Dan itulah yang kita hadapi saat ini. Karena semuanya hitungannya akhirnya adalah menang kalah.
mudah bagi PDI Perjuangan kalau di semua daerah itu apabila ingin hanya pertimbangannya untuk menang, itu cepat. Tapi kita punya tanggung jawab yang lain. Dan tentu bahwa forum ini tidak bagi membahas. PDIP menang kalah nggak terlalu penting ya, kira-kira menjadi begitu ya? Kesimpulannya tidak langsung koma, langsung titik, tidak perlu menang, itu tidak demikian juga. Tapi tentunya kita partai tentu ada ideologi, ada pemahaman-pemahaman yang harus kita jaga. Dan itu menjadi pertanggungjawaban bagi rakyat pula. Baik, Bung Doli, pasca putusan MK, banyak orang melihat bahwa pengaruh dari Presiden Jokowi mulai meredup. Betul? Saya begini ya, kan hubungan Pak Jokowi dengan partai-partai politik ini selama ini bagus-bagus saja. Terutama kami misalnya di Koalisi Indonesia Maju, ya. Apalagi ketua umum partai politik yang ada Koalisi Indonesia Maju ini kan ada di kabinetnya Pak Jokowi. Jadi sebenarnya selama ini hubungannya sampai sekarang dan nanti saya kira sampai Pak Jokowi berakhir masa jabatannya, ya itu pasti selalu bagus saja. Karena masih dalam bagian bagaimana mensukseskan sampai akhir periode ini kan pemerintahan Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin. Jadi menurut saya kalau dalam konteks Koalisi Indonesia Maju, Golkar lah paling tidak kami melihat bahwa hubungan kami dengan Pak Jokowi masih bagus-bagus saja. Bagus-bagus. Bung Mardhani, kalau di PKS memandangnya apakah pengaruhnya tetap strong? Apakah udah mulai mereda? Pak Jokowi di depan Nasdem bilang udah ada yang meninggalkan dan lain sebagainya gitu. Tentu karena PKS tidak bagian dari koalisi Kim yang pertama ini, kami tidak terlalu detail ya. Tetapi intinya keputusan MK, Mas Budiman, memang membawa beberapa dampak. Yang pertama, kontestasi menjadi lebih menarik karena thresholdnya turun. Yang kedua, partai-partai punya peluang untuk mengajukan kadernya. Apresiasi Mas Umam, walaupun PKB sendirian berani mengajukan, PDP berani. Kami di Tangerang, buat kami itu bagian pertanggungjawaban publik bahwa partai itu adalah sarana kaderisasi. Nah yang ketiga, ini Mas Budiman bisa menurunkan money politik. Karena engagement publik tadi kota kosongnya mulai menghilang. Sekarang kontestasi menjadi menarik gitu loh. Ada kontestasi karya gagasan. Dan ini yang harus disyukuri. Terlepas dari Pak Jokowi menguat melemah, buat saya yang paling penting disyukuri dari keputusan MK adalah demokrasi menjadi menarik, membaik, dan punya prospek yang bagus. Baik. Bung Andi, gimana? Lihat Pak Jokowi depan Nasdem mengatakan sudah mulai ditinggal, minta RUU TNI disahkan, kemudian Balik mengatakan enggak lah nanti aja. Apa nggak Anda baca perubahan ini? Secara konstitusional memang Pak Jokowi masa jabatannya sampai 20 Oktober. Dan selama sampai 20 Oktober beliau ada presiden kita, pemimpin kita, dan kami pun dari kalau Partai Demokrat menghargai, menghormati beliau sampai dan insya Allah mengamankan hingga akhir masa jabatannya. Memang dalam ilmu politik seringkali dikatakan begini, biasanya ada istilah lame duck presiden. Lame duck presiden. Ketika presiden baru sudah terpilih tapi belum dilantik, jadi selama itu presiden lama, presiden yang ada kan masih tetap existing sama masa jabatannya. 20 Oktober. Di Amerika misalnya kalau bulan November sudah tahu siapa yang terpilih, tapi kan pelantikan masih Januari. Nah proses itu seringkali dianggap lame duck presiden. Tetapi di Indonesia kan nggak ada itu. Ya, tidak ada istilah itu. Dalam konstitusi kita juga tidak ada istilah itu. Cuma orang melihat real politiknya bagaimana. Ya tergantung dari bagaimana orang menafsirkan. Kira-kira begitu. Ya MK telah memutuskan soal ambang batas untuk pilkada. Tapi bagaimana dengan ambang batas nanti untuk pemilu presiden, kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanerjo di Satu Meja Forum. Bung Mardhani, MK telah membongkar ya sakralitas ambang batas di pilkada. Apakah ini tidak sebaiknya juga kemudian ditarik ke ambang batas untuk calon presiden? Setuju, karena dari dampak sebetulnya pilpres dengan pilkada sama-sama memilih figur, sama-sama memilih eksekutif. Ketika salah satu yang saya baca alasan kenapa MK berani 6,5 sampai 10 kan ngikut kepada calon independen.
Sehingga ada equality before the law. Ketika calon independen 6,5 sampai 10, maka parpol pun 6,5 sampai 10. Dan ternyata sekarang kita melihat ada dinamika yang sehat, ada kontestasi yang membuat engagement publik meningkat, sehingga efeknya kualitas demokrasi kita membaik. Termasuk diantaranya adalah kita melihat peluang money politik melemah. Kenapa ada money politik? Karena tidak ada engagement, karena orang nggak kenal. Sekarang dengan keramaian seperti ini, apalagi misal kalau tidak ada pertarungan MU sama City, nggak menarik itu. Tapi sampai pertandingan 38 Liga Inggris tetap menarik. Nah, karena itu akan sangat baik. Tetapi problemnya, Mas Budiman, thresholdnya presidensial ini udah 33 kali diuji di judicial review. Dan di saat itu MK-nya sangat kokoh. Tetapi dengan novum, temuan baru keputusan MK yang sekarang, buat saya, partai PKS juga udah pernah mengajukan loh, biar turun, ya. Tidak 0 ya. Kalau 0 susah, tapi 6,5 sampai 10 ini itu sehat sehingga ada kontestasi. Tidak 1 atau 2 pasang calon, kemarin udah bagus 3, tapi 4 jauh lebih baik sehingga ada masyarakat melihat bahwa semua aspirasi terwujudkan. Baik, Bang Doli, kalau Golkar apakah akan political review lewat undang-undang atau judicial review lagi ke Mahkamah Konstitusi soal ambang batas presiden? Saya konsisten bahwa memang kita harus melakukan penyempurnaan sistem pemilu, sistem politik, mungkin sistem ketatanegaraan kita juga. Jadi dinamika yang sekarang seminggu ini terjadi ya, ini menambah alasan kita untuk melakukan penyempurnaan revisi undang-undang ya. Dan banyak, bukan hanya soal threshold saja ya, bukan soal threshold presidensial, baik itu di pilpres maupun di pilkada, tapi juga yang lain, ada parliamentary threshold, ada sistem pemilu kita. Sampai misalnya soal posisi Mahkamah Konstitusi ya, saya sebetulnya direview juga. Ya, jadi begini, Mahkamah Konstitusi ini kan tugasnya menguji undang-undang dengan Undang-Undang 45 gitu loh. Tetapi kita juga membebankan MK dengan tugas menyelesaikan sengketa-sengketa. Ini besok ini yang menyelesaikan sengketa 508+37 ini kan MK. Yang menurut saya itu nggak relevan dengan tugasnya sebagai pemegang otoritas konstitusional kita gitu. Nah juga ya ini saya tapi ini nantilah ke depan ya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini kan sepertinya menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pembuat undang-undang ketiga. Padahal kan sebetulnya pembuat undang-undang cuma 2, DPR sama pemerintah. Tapi karena memang hierarki perundangan kita mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi final and binding, kita harus hormati. Terima ya. Apapun isinya. Ya, ini kan norma baru nih yang terakhir ini. Baik, Bung Andi. Jadi presidensial thresholdnya juga harus dikurangin gitu? Oh harus, karena supaya menjadi setara semuanya toh. Calon independen 6-10%, kemudian sekarang pilkada 6-10%, mestinya pemilihan presiden juga 6-10. Anggaplah paling tinggi 10. Salah satu alasan kenapa ada presidential threshold, katanya wah nanti terlalu banyak orang mau jadi presiden. Lalu kemudian nanti karena terlalu banyak menjadi complicated. Alasannya kalau 10% misalnya kan paling maksimal 10. Ternyata di pilkada ini dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi, setelah kita lihat 500 lebih kabupaten kota dan 37 provinsi, itu yang bisa 5 paling tinggi ada 5 pasang. Dan itu hanya hitung jari. Dikit juga ya? Kebanyakan 2, 3, 4. Jadi tidak ada alasan bahwa dengan presidential threshold hanya misalnya turun jadi 6-10, lalu kemudian jumlah calon presiden begitu banyak. Paling banyak 5, dan 5 pun sudah pernah terjadi, yaitu tahun 2004 ketika Presiden SBY pertama kali jadi, pemilihan langsung pertama itu 5 pasang, dan fine-fine aja. Gak ada masalah ya? Gak ada masalah. Bung Nusirwan, jadi kalau PDIP yang selama ini juga bersikokoh menjaga ambang batas tinggi, itu apakah juga akan diturunkan di Pilpres nanti? Sebaik apapun aturan, selengkap masukan yang diterima dari berbagai pihak, akhirnya tertuang di dalam aturan, itu kembali lagi kepada penyelenggara, kembali lagi kepada yang akan berpartisipasi, karena kita sudah menikmati pada hari-hari, pada beberapa waktu terakhir ini dengan suguhan-suguhan angka. Toh pada akhirnya akan kembali lagi kepada partai politik dalam hal ini ya. Di dalam dia ada satu, pertama
ada keberanian, ada kemandirian untuk mampu berani menampilkan. Kalau kita tadi bicara presiden, siap tidak? Karena belum tentu, tadi sudah disinggung oleh Bang Andi tadi, bahwa apakah kalau sudah diturunkan itu terus calonnya menjadi banyak? Enggak juga. Enggak juga. Pilkada yang saat ini temannya Bang Doli sama Bang Mardhani banyak sekali ngumpul yang seharusnya dengan angka yang sebelumnya sebetulnya bisa menjadi 3 atau 4 calon itu bukan berarti tidak bisa. Bisa. Nggak usah diturunkan pun sebetulnya kalau misalnya itu menjadi berani. Ini mohon maaf Pak. Jadi kalau misalnya ambil contoh yang sekarang kita bahas DKI. Apakah tidak bisa itu menjadi 3 atau 4? Bisa sekali. Jadi sebetulnya tidak relevan kalau mau dinaikkan atau turunkan. Kembali lagi partai politik mampu tidak menjawab atau katakanlah memberikan jalan atau saluran untuk menjadi aspirasi rakyat. Oke, itulah baik, yang kita perlukan. Bung Umam, jadi gimana untuk Pilpres 2029? Putusan 60, putusan 70 dari Mahkamah Konstitusi memang seharusnya menjadi jurisprudensi bagi evaluasi terhadap presidential threshold di pemilu 2029 yang akan datang. Dan ini adalah ujian integritas bagi Mahkamah Konstitusi. Banyak pihak yang menduga bahwa putusan MK pesanan A, B, C. Tetapi apa yang terjadi saat ini tentu ini bisa menjadi patokan moral, kompas moral bagi tegaknya konstitusi yang memang berakar pada aspirasi rakyat. Yang kedua, yang disampaikan Pak Nusirwan tadi sangat relevan, bahwa partai politik harus mampu menunjukkan political sovereignty, punya kedaulatan politik, tidak hanya membebek pada kekuatan besar yang kemudian punya potensi kemenangannya lebih besar, tetapi betul-betul firm, memiliki kemampuan dalam konteks pembentukan koalisi, sehingga kemudian tidak ada problem-problem yang disampaikan oleh Pak Nusirwan. Terakhir, yang ketiga, terkait dengan presidential threshold, ini harus menjadi political warning, terutama bagi partai-partai besar. Karena yang menciptakan threshold selama ini, yang menjaga itu tetap ada adalah partai besar. Karena merasa dengan adanya presidential threshold 20%, maka saham politik mereka tetap terjaga tinggi. Nah kalau misalnya kemudian diturunkan, maka kemudian itu dalam tanda kutip mengurangi kekuatan politik bargaining position. Karena partai-partai kecil dan menengah juga bisa mengajukan kandidat pemimpin-pemimpin yang akan datang. Nah ini harus kita cermati, dalam konteks ini tentu PDIP dan juga Golkar yang punya kekuatan suara yang cukup besar harus menunjukkan political will untuk kemudian merevisi ini menjadi sebuah komitmen yang memang betul-betul real untuk demokrasi ke depan. Dan sebaiknya memang diturunkan kan untuk sebaiknya diturunkan 10% cukup moderat saya pikir. 10% cukup moderat. Kalau tadi soal apa ketidakdaulatan dari partai memang terjadi ya sekarang ya? Ini pertanyaan sangat menjebak. Apa yang terjadi saat ini adalah sebuah panggung yang menjadi etalase. Bagaimana kemudian partai-partai tadi ada orientasinya memang untuk menang karena memang percaya diri. Tapi tidak sedikit yang orientasinya memang hanya sekedar untuk aman. Misalnya tadi di PKB misalnya di Jawa Timur. Kalau misal memang orientasinya menang untuk berhadapan dengan Bu Hovifah dengan dominasi kekuatan yang seperti itu, maka harusnya bergabung dengan PDIP. Pertanyaannya, kalau misal kemudian hal itu dianggap menciptakan potential challenge kepada Bu Hovifah, yang notabene representasi dari kekuatan besar pemenang pemilu yang lalu, apakah misalnya pucuk pimpinan PKB, Caimin, siap untuk dierlanggakan? Seperti yang terjadi di Golkar. Jadi bukan hanya cari menang, tapi juga cari aman ya? Cari aman, karena ini bukan hanya soal kedaulatan politik dari sebuah partai, tetapi juga keselamatan politik dalam sebuah pertarungan. Keselamatan politik yang sedang terancam sehingga tidak mandiri lagi. Betul. Oke, baik Mas Umam, Mas Nusirwan, Bung Andi, Bung Doli, dan Bung Mardhani. Putusan MK telah membongkar kesakralan ambang batas pencalonan yang selama ini dijaga partai politik besar. Politik menjadi bergairah karena muncul banyak calon pemimpin daerah. Putusan MK membawa manfaat bagi publik dan republik. Saatnya penurunan ambang batas diterapkan dalam pemilu presiden nanti. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.